Selamat datang di video ini. Amerika Serikat dan Tiongkok, dua perekonomian terbesar di dunia, mempunyai sejarah persaingan ekonomi yang panjang, di mana perselisihan dagang seringkali muncul sebagai titik api dalam perjuangan geopolitik mereka yang lebih luas. Sejak bergabungnya Tiongkok ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 2001. Ketegangan seringkali meningkat karena permasalahan mulai dari akses pasar, subsidi industri, pencurian kekayaan intelektual, hingga tuduhan praktik perdagangan yang tidak adil. Amerika Serikat, sebagai salah satu anggota pendiri WTO, telah mengajukan lebih dari 20 kasus terhadap Tiongkok di organisasi tersebut, menuduh bahwa Tiongkok melakukan praktik yang tidak adil dan mendistorsi perdagangan global. Di sisi lain, Tiongkok juga telah mengajukan lebih dari selusin pengaduan terhadap AS, terutama terkait penggunaan tarif dan tindakan anti-dumping oleh Washington yang bertujuan melindungi industri Amerika dari dampak impor Tiongkok. Salah satu konfrontasi paling signifikan terjadi pada tahun 2018. Ketika AS di bawah pemerintahan Trump mengenakan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai lebih dari 360 miliar dolar dengan alasan pencurian kekayaan intelektual dan praktik perdagangan yang tidak adil. Tiongkok membalas dengan tarifnya sendiri, memicu perang dagang yang mengguncang pasar global. Badan Penyelesaian Perselisihan di WTO telah menjadi medan pertempuran utama bagi kedua negara ketika mereka mencari keputusan mengenai legalitas tarif ini dan pembatasan perdagangan lainnya yang kini diberlakukan. Tiongkok semakin meningkatkan tantangan terhadap AS di WTO dalam perselisihan dagang yang sangat penting ini. Kasus ini signifikan karena membalikkan narasi yang biasa, di mana Tiongkok menuduh AS melakukan praktik yang sama seperti yang dituduhkan oleh Washington. Washington dan Brussels telah lama mengkritik Beijing karena memberikan subsidi berlebihan kepada industri domestiknya. Dalam beberapa tahun terakhir, AS dan Uni Eropa sering mengecam Tiongkok atas dukungan negaranya terhadap sektor-sektor utama, terutama industri kendaraan listriknya. Produsen kendaraan listrik Tiongkok, yang kini menjadi pemimpin global, mendapatkan keuntungan dari subsidi pemerintah, pinjaman berbunga rendah, dan kebijakan preferensial. Hal ini telah membuat UE dan AS berargumen bahwa dukungan pemerintah Tiongkok memberikan keuntungan tidak adil kepada produsennya di pasar global. Mendorong kedua belah pihak mengenakan tarif yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kendaraan listrik buatan Tiongkok. Perselisihan ini semakin memanas ketika Tiongkok membalas dengan menunjuk pada praktik serupa di AS. Beijing berargumen bahwa pemerintah AS memberikan subsidi besar kepada industrinya, terutama melalui kebijakan perlindungan lingkungan seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA. Undang-undang ini menawarkan kredit pajak dan subsidi besar untuk energi bersih dan produksi kendaraan listrik, yang oleh Tiongkok dipandang sebagai bentuk proteksionisme yang disamarkan sebagai aksi iklim. Tiongkok berhasil membentuk panel perselisihan di WTO untuk menilai apakah subsidi berdasarkan IRA Amerika Serikat tidak adil dalam mendukung barang-barang buatan Amerika, yang menandai peningkatan ketegangan perdagangan antara dua raksasa ekonomi ini. Badan Penyelesaian Perselisihan WTO menyetujui pembentukan panel tersebut setelah AS memenuhi permintaan awal Beijing pada bulan Juli. Panel ini akan mengevaluasi apakah insentif pajak yang diberikan berdasarkan kebijakan lingkungan dan industri utama Presiden Joe Biden mematuhi peraturan perdagangan global. AS, dalam membela IRA, berargumen bahwa ketentuannya diperlukan untuk memerangi perubahan iklim. Namun, Tiongkok berpendapat bahwa Washington menggunakan kebijakan lingkungan sebagai kedok proteksionisme dengan menuduh bahwa IRA mendiskriminasi barang-barang asing dengan memprioritaskan konten dalam negeri dalam subsidi yang diberikan. Sebagai respons, para pejabat AS telah menolak keluhan Tiongkok sebagai pengalihan dari praktik perdagangan Tiongkok sendiri, yang menurut Washington menyimpang dari persaingan yang adil. Praktik-praktik ini, menurut AS, mencakup kelebihan kapasitas industri, ketergantungan pada kerja paksa, perlindungan lingkungan yang tidak memadai, subsidi negara yang besar.
serta transfer paksa teknologi dari perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok. Laporan terbaru dari WTO juga mengkritik Tiongkok karena kurangnya transparansi dalam pengungkapan subsidi industrinya. Dengan alasan bahwa data yang tidak lengkap menyulitkan untuk memastikan tingkat dukungan pemerintah yang sebenarnya terhadap industri domestik. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Uni Eropa telah memperkenalkan hambatan perdagangan baru terhadap impor Tiongkok dengan alasan kekhawatiran bahwa intervensi negara dan produksi berlebihan merugikan industri dalam negeri mereka. Tinggalkan pemikiran dan umpan balik Anda di komentar, karena keterlibatan Anda membantu kami berkembang. Terima kasih. Perselisihan WTO baru-baru ini antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah membawa perhatian baru terhadap kritik terhadap WTO dari negara-negara selatan dan negara-negara berkembang lainnya. Negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Afrika Selatan telah lama berpendapat bahwa WTO dan lembaga internasional lainnya seperti IMF dan Bank Dunia lebih mengutamakan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, sementara mengabaikan kepentingan negara-negara berkembang. Selama bertahun-tahun, kekhawatiran mengenai transparansi dan keadilan dalam proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan di WTO telah menjadi sorotan. Mereka berargumentasi bahwa struktur tata kelola organisasi tersebut mencerminkan kepentingan negara maju secara tidak proporsional, sehingga memberikan lebih sedikit ruang bagi negara-negara berkembang untuk mempengaruhi peraturan perdagangan global. Ketidakseimbangan ini terlihat jelas dalam seringnya perselisihan dagang terjadi. Menurut para pengkritik ini, penyelesaian perselisihan di WTO lebih berpihak pada negara-negara Barat, yang menyebabkan frustrasi karena perlakuan yang tidak setara. Negara-negara berkembang ini telah menyerukan reformasi untuk membuat WTO lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Hal ini menjadi sangat mendesak karena perdagangan global menjadi semakin proteksionis, dengan negara-negara maju menerapkan tarif dan subsidi yang sering merugikan daya saing negara-negara berkembang. Blok BRICS, yang mendukung putaran perdagangan yang lebih adil, telah menyerukan perdagangan yang lebih mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi negara-negara kurang berkembang, termasuk akses terhadap teknologi dan perlakuan adil di bidang digital. Tuntutan untuk reformasi tidak hanya terbatas pada WTO. IMF dan Bank Dunia juga menghadapi kecaman karena struktur pemerintahan mereka yang memberikan hak suara yang tidak proporsional kepada negara-negara Barat, terutama AS dan Eropa. Negara-negara selatan mengadvokasi perubahan pada lembaga-lembaga ini agar lebih mencerminkan pergeseran dinamika ekonomi global. BRICS bahkan mendirikan Bank Pembangunan Baru, NDB, sebagai alternatif dari Bank Dunia, menawarkan sistem pemungutan suara yang lebih egaliter dan membiayai proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang tanpa ikatan politik yang biasanya terkait dengan IMF atau Bank Dunia. Seruan untuk reformasi di WTO, IMF, dan Bank Dunia diperkirakan akan mendapatkan momentum lebih lanjut pada sesi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan datang. Pertemuan ini kemungkinan besar akan menjadi platform bagi negara-negara selatan dan negara-negara maju untuk terus mendorong reformasi demi menciptakan struktur tata kelola global yang lebih adil. Diskusi seputar lembaga-lembaga ini menjadi semakin mendesak karena tantangan-tantangan ekonomi global, mulai dari meningkatnya proteksionisme hingga pemulihan yang tidak merata dari pandemi COVID-19, telah menyoroti perlunya sistem internasional yang lebih inklusif. Negara-negara berkembang diperkirakan akan menegaskan kembali tuntutan mereka untuk reformasi yang mencerminkan semakin besarnya pengaruh mereka dalam perdagangan global. Topik-topik seperti transfer teknologi, pembangunan ramah lingkungan, dan kerjasama regional kemungkinan besar akan menjadi fokus diskusi tentang upaya negara-negara selatan untuk membentuk kembali sistem multilateral agar lebih memenuhi prioritas mereka.
Perdebatan tentang cara mereformasi lembaga-lembaga utama ini diperkirakan akan semakin intensif seiring dengan semakin meningkatnya lanskap ekonomi multipolar di dunia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.